pagi, Pak. Praise the Lord. Praise the Lord. Oke. Minggu 2 Maret 2002, kok 2023 nih di sini? 2025. Ya, puji syukur kepada Tuhan untuk Tuhan telah membantu kita benar-benar melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai tugas kita sampai hari ini. Amin. Ya, Maret adalah bulan ketiga tahun ini, dan sejauh ini Bapak Ibu Saudara sudah banyak hal yang kita lakukan. Yang saya bisa katakan tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan itu semua. Ya kan? Dan hari ini saya akan membagikan pengajaran yang saya beri judul penakut atau penakluk. Danding. Ya, penakut dan penakluk. Tipis banget di bahasa Indonesianya. Jadi kita mau lihat. Ya, dari judul ini pasti Bapak Ibu Saudara sudah sedikit ketahuan apa sebenarnya yang saya mau bicarakan. Ya kan? Mari kita mulai aja yuk langsung di Wahyu 21 ayat 7 sampai 8. Karena saya lihat wajah-wajah yang haus dan lapar. Amen. Yang sudah dapat katakan amin. Ayat 7 sampai 8 Bapak Ibu Saudara. Katakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini. Dan aku akan menjadi Tuhannya dan ia akan menjadi anakku. Ayat 8. Tetapi orang penakut, orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, ya, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, tukang bohong. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Mati sekali aja udah pada takut di sini, apalagi kedua kali. Ini kan. Saya akan perjelas sedikit di sini Bapak Ibu Saudara. Di ayat 8 ada list, ada sekelompok orang yang dijadikan satu kelompok khusus sama Tuhan. Kelompok khusus ini yang akan mendapat bagian, akan mendapat ruang, alias akan dapat tempat yang sudah Tuhan sediakan untuk mereka. Untuk kelompok ini Tuhan sudah sediakan tempat. Ada tempat yang sudah di-booking sama Tuhan untuk kelompok ini. Mereka di-bookingkan tempat oleh Tuhan di resto yang namanya kematian kedua. Tahu menu resto ini apa? Nyala api dan nyala belerang. Ya kan? Ada yang mau hang out di resto ini? Tapi perhatikan, kelompok ini terdiri dari beberapa macam orang. Ada penakut, ada yang orang tidak percaya, ya kan? Ada orang keji, ada pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan pendusta. Tuhan baik banget ya. Tuhan sudah memberi bagian khusus untuk orang-orang ini di kekekalan. Tuhan sudah siapkan tuh tempat khusus untuk orang-orang yang seperti ini, yaitu adalah kematian kedua. Saya tahu pasti tidak satupun kamu atau tidak satupun Bapak Ibu Saudara mau masuk ke dalam kelompok ini. Betul? Oh, dikit. Iya. Saya tahu tidak satupun kamu mau masuk dalam kelompok ini. Ya. Tapi sadari daftar orang yang di dalam kelompok ini bukan berdasarkan nama, bukan berdasarkan negara, bukan berdasarkan ras atau warna kulit, tetapi berdasarkan siapa orang itu.
alias berdasarkan seperti apa orang itu hidup, karena bagaimana orang itu hidup menunjukkan siapa dia. Contoh, kenapa kita sebut seseorang pemalas? Ya karena cara hidup keseharian dia adalah malas-malasan, sehingga kita bilang dia orang pemalas. Jadi kehidupanmu sehari-hari menunjukkan siapa kamu, dan siapa kamu itulah yang akan menentukan apakah kamu masuk kelompok ini atau tidak. Cuma pengen gak masuk kelompok ini tidak cukup. Menariknya adalah hal yang kadang diremehkan, kadang terus disukai dan dihidupi oleh kita juga menjadi salah satu dari daftar kelompok yang masuk, orang yang masuk dalam kelompok ini. Apa itu? Seperti pada judul kita hari ini adalah penakut. Orang-orang penakut menjadi bagian dari kelompok ini. Ya, saya tahu dari list yang lain Bapak Ibu Saudara mungkin tidak, tapi penakut sesuatu yang kadang kita tidak sangka kalau sebenarnya juga masuk di kelompok yang akan masuk ke kematian yang kedua. Mari kita lihat penakut ini seperti apa, supaya kita bisa cek kira-kira kita masuk di kelompok ini atau enggak, ya kan? Ya. Kata Yunani-nya adalah deilos. Deilos digunakan untuk menggambarkan seorang pengecut yang menghindari tantangan, bahkan ketika mereka harus berdiri teguh. Saya ulangi, deilos adalah menggambarkan seorang pengecut yang menghindari tantangan, bahkan ketika mereka seharusnya teguh di dalam. Deilos bukan hanya tentang ketakutan fisik atau natural yang bisa dilihat, tetapi deilos adalah kurangnya kepercayaan dan iman kepada Tuhan. Untuk catatan tambahan aja, supaya teman-teman gak bingung, gak tanya saya habis khotbah ini. Di list kelompok Wahyu ini ada juga orang-orang tidak percaya. Apa bedanya penakut atau pengecut dan orang yang tidak percaya? Perbedaan antara pengecut dan orang yang tidak percaya di dalam list ini ada di dalam bentuk situasinya. Orang yang tidak percaya di ayat ini lebih menggambarkan tentang mereka yang tidak percaya pada apa yang Tuhan katakan dan Tuhan perintahkan. Tetapi orang pengecut adalah mereka yang tidak mempercayai Tuhan di hadapan tantangan yang sedang dihadapi. Bisa mengerti bedanya? Tantangan menjadi musuh terbesar si pengecut. Kesulitan menjadi sesuatu yang akan selalu dihindari kalau bisa tidak dialami oleh si pengecut ini. Pengecut akan mengambil langkah menghindari proses daripada percaya pada Tuhan di dalam proses itu. Bagi pengecut lebih baik mereka tidak melakukan apa-apa daripada harus berurusan sama tantangan yang dia udah bisa lihat. Deilos adalah mereka yang menjadi bagian dari kelompok yang akan masuk ke dalam lautan nyala api, belerang, yang adalah kematian kedua. Taruh pembatas di ayat ini, di Wahyu 21 ini, karena kita mungkin akan kembali lagi ke situ. Bicara tentang deilos, Bapak Ibu Saudara, deilos, kata ini begitu spesifik sehingga deilos ini, kata ini cuma dipakai 2 kali di dalam Perjanjian Baru. Salah satunya dipakai juga di sini, kita ke Matius 8 ayat 26. Yang sudah dapat katakan pengecut. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa
kamu takut, kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saya percaya para murid itu waktu pertama kali mau berangkat, mereka semua semangat naik perahu. Yuk sama Yesus gitu kan. Yesus katakan, yuk ikut aku. Gitu. Mereka semua langsung ikut naik ke perahunya dengan sama gurunya diajak gitu. Bersama Yesus. Dengan senang hati, dengan gembira mereka mengikut Yesus. Tetapi di dalam perjalanannya, Alkitab katakan sekonyong-konyong. Kalau orang Jawa, kata penyanyi Jawa, sekonyong-konyong koder. Siapa itu nama penyanyinya? Mantas po. Ya pokoknya itulah. Ya. Sekonyong-konyong mengamula angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang. Mereka semua langsung tolong, tolong. Yesus bangun. Tapi lihat. Apa kata pertama yang keluar dari Yesus begitu dia bangun? Dia bilang, Deilos, pengecut kau. Kamu pengecut. Pengecut kau. Kalian pengecut. Bayangkan bangun-bangun langsung ngomong gitu. Ya, habis bangun langsung pengecut kau gitu kan. Saat kita pertama kali dengar Yesus katakan ke kita, ayo ikut aku. Gitu. Kamu meresponi dengan penuh semangatnya. Luar biasa. Dengan hati yang gembira pasti luar biasa nih ikut Yesus. Saya berkat pasti melimpah. Tapi di tengah jalan perjalananmu sama Yesus, tiba-tiba ada tantangan itu. Angin badai mulai ada. Ombak mulai ada. Perahumu mulai tergoncang. Tantangan itu bahkan kadang terlihat seperti akan mengakhiri hidupmu. Baru lihat tantangan itu, kita seringnya langsung tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Catat hal ini. Kalau ada tantangan dan kamu freak out atau panik, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kamu berharap perjalananmu mulus-mulus aja. Yes, kamu tidak berekspektasi ada tantangan karena memang kamu sukanya perjalanan yang mulus. Perjalanan yang semuanya baik dan indah. Berlayar di bawah langit yang biru dan laut yang tenang. Kayak waktu berangkat tadi. Itu bagaimana kebanyakan alasan orang Kristen bahkan menyembah Yesus di masa kini. Mau hidup yang diberkati dan mulus-mulus aja. Sehingga begitu ada tantangan sedikit, langsung freak out. Tolong aku akan mati, tolong aku akan mati. Pengecut itu menghindari tantangan karena mereka memang tidak suka tantangan. Mereka lebih suka yang mulus-mulus saja. Sampai sini bisa mengerti? Pengecut itu menghindari tantangan. Pengecut tidak suka tantangan karena mereka lebih suka kenyamanan. Lebih suka perjalanan yang smooth. Cuma beberapa orang yang tahu itu. Smooth. It's smooth. Ingat tadi, Deilos adalah orang yang menghindari tantangan itu. Dia bisa lihat kesulitan dan tantangan yang akan terjadi kalau dia memilih langkah itu, sehingga dia mencoba untuk tidak melakukannya atau mencoba untuk mengulur waktu untuk mengambil keputusan itu. Bahkan seringnya
Kadang mereka ini pakai kata-kata rohani sekali. Oh, aku masih bergumul tentang hal itu. Aku masih berdoa untuk keputusan itu. Tapi sebenarnya kamu cuma takut aja. Karena kamu tahu bakal terjadi sebuah tantangan, ada resiko yang akan terjadi yang di depan kamu bisa lihat kalau kamu mengambil keputusan itu. Kamu sudah bisa lihat apa yang akan terjadi kalau kamu memilih ketaatan itu. Kamu takut sama resikonya. Sehingga kamu mencoba mengulur waktu sejauh mungkin, semepet mungkin, atau bahkan menghindari dan gak melakukan apa-apa. Karena memang mereka pengecut ini suka perjalanan yang baik-baik aja. Jadi jalan yang gak baik-baik aja mereka coba hindari setengah mati. Jadi mereka mencoba dengan segala sesuatu untuk tidak melewati hal ini. Contoh nih, ada beberapa dari kamu belum mengambil sikap penuh, kesepenuhan hati untuk mengambil memilih untuk ada di dalam pemuritan ini. Ada beberapa dari kamu belum mengambil sikap penuh hati untuk mengambil apakah talmidim pemuritan sagi ini akan menjadi hidupmu sepenuhnya atau enggak. Karena kamu tahu, kalau aku memilih tetap di sini, orang tua aku bisa marah. Orang tua aku bakal nggak suka dengan keputusan itu. Tapi kamu tahu dan bisa rasakan kalau Roh Kudus benar-benar mau kamu di sini dan terus dibangun dan diubahkan, sehingga kamu mencoba mengulur waktu sejauh mungkin, sedekat mungkin sama waktu terakhir untuk keputusan itu. Nanti deh kalau waktu wisuda aja. Kamu sedang jadi pengecut. Kamu udah lihat tantangannya, kamu nggak mau deal sama itu karena nggak mau. Beberapa dari Bapak Ibu Saudara merasa panggilan Tuhan untuk kamu lebih dari hanya sekedar jemaat saja. Tetapi di sisi lain kamu tahu tantangan apa yang akan terjadi, kesulitan apa yang akan muncul kalau aku jawab panggilan itu. Kalau aku say yes dengan panggilan itu, sehingga sebisa mungkin kamu mengulur waktu untuk tidak menjawabnya. Mumpung masih bisa cuma datang, aku datang aja deh. Sehingga kamu sebisa mungkin mengulur waktu untuk maju menjawab panggilan itu, bahkan mencoba untuk membuat semua alasan untuk menyangkal panggilan itu. Enggak lah, masa aku orang seperti ini dipilih Tuhan untuk lakukan itu. Padahal sebenarnya kamu cuma takut sama apa yang harus nantinya jadi beban waktu kamu menjawab panggilan itu. Kamu merasa tidak mampu mengemban panggilan itu. Saya katakan kalau kamu salah satu orang ini di ruangan ini kamu pengecut. Saat kamu memilih untuk tidak melangkah, tidak mengambil keputusan, tidak menjawab panggilan karena kamu melihat tantangan dan kesulitan itu dari depan. Saat segala sesuatu terlihat akan sulit kalau aku lakukan ini. Saat-saat di masa di mana kamu merasa segala sesuatu akan hancur dan tenggelam dan mati. Dari saat-saat itulah sebenarnya segala sesuatu yang kamu coba hindari itu menunjukkan bahwa kamu pengecut. Coba cek kanan kirinya, ada mata-mata pengecut nggak di situ? Sambil mari kita lihat di Yakobus 1, Bapak Ibu Saudara.
Pengecut. Yakobus 1 ayat 3 yang sudah katakan amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Ujian terhadap imanmu menghasilkan Ketekunan. satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, pengecut tidak akan pernah memiliki hal ini di hidupnya, yaitu adalah ketekunan. Karena ketekunan hanya dihasilkan dari sebuah tantangan itu. Saat segala sesuatu terlihat sulit, saat-saat dan masa di mana kamu merasa segala sesuatu akan hancur dan tenggelam dan mati, dari saat-saat itulah ketekunan dapat dihasilkan. Ada amin? Amin. Ingat tadi di Matius di mana Yesus menegur murid-muridnya sebagai pengecut. Apa yang membuat mereka takut di kisah itu, di cerita itu? Apa? Badai. Ya kan? Cepet badai. Ya, Alkitab katakan angin ribut, badai. Di dalam bahasa Yunani-nya Bapak, Ibu Saudara, itu adalah seismos. Bukan termos ya, seismos. Berarti adalah gempa bumi, goncangan, atau gangguan yang hebat, atau beban yang hebat. Meskipun merupakan istilah Yunani, konsep serupa juga muncul di teks-teks Yahudi kuno, di mana gempa bumi dan badai itu melambangkan kekuatan ilahi, penghakiman, dan transformasi. Tantangan yang muncul saat kamu berjalan bersama Tuhan itu menggambarkan 3 hal di dalam kesatuan, di dalam satu peristiwa. Yaitu adalah kekuatan ilahi di dalamnya, penghakiman di dalamnya, dan ada transformasi di dalamnya. Kita ke Keluaran 20 ayat 18, saya mau kasih lihat sesuatu. Ingat di Keluaran 20 ayat 18. Di sini katakan ini. Alkitab katakan seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, blang 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 gitu ya. Sambung menyambung. Sangkakala berbunyi dan gunung berasap, maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Bapak Ibu Saudara ingat hal ini, catat baik-baik. Tantangan di dalam perjalananmu bersama Tuhan adalah bentuk dari kuasa ilahi Tuhan. Yang akan juga membawa penghakiman yang mengubahkan. Saya ulangi lagi. Tantangan di dalam perjalananmu sama Tuhan adalah bentuk dari kuasa ilahi Tuhan yang akan membawa penghakiman dan perubahan. Ada yang mau berubah di sini? Di dalam tradisi Yahudi kuno, seismo Bapak Ibu Saudara, ada gempa bumi, badai, goncangan, dan semua beban situasi itu adalah momen kritis yang mengarah kepada pembaharuan dan penebusan. Sadari hal ini, tidak ada perubahan tanpa penghakiman. Tidak ada penebusan tanpa penghakiman. Dan kuat kuasa Tuhan, dengan kuat kuasa Tuhan itu, Dia harus menghakimi hidup kita supaya apa yang benar-benar di dalam itu benar-benar muncul, dan dari apa yang kelihatan itu perubahan bisa dilakukan. Saya percaya kita semua kadang mengalami hal ini. Seberapa banyak yang baru sadar seberapa buruk diri kita ini, diri kita sendiri.
waktu di dalam tantangan itu? Ya. Waktu ada tantangan kita baru sadar, wah ternyata aku tuh pemarah ya. Gitu. Ternyata aku tuh susah mengampuni ya. Ternyata responku kayak gini ya. Di dalam tantangan ada penghakiman itu yang membantu untuk mengeluarkan mana yang benar dan mana yang tidak dari dalam diri kita. Kadang kita merasa kita sangat-sangat percaya Tuhan, begitu ada tantangan, tolong Tuhan. Tapi kira-kira seberapa banyak yang pernah diubahkan setelah melewati tantangan? Berapa banyak di ruangan ini yang pernah mengalami perubahan setelah melewati sebuah tantangan? Ada yang pernah alami kalau di tantangan itu bahkan menjadi tempat atau masa di mana kamu paling merasakan kuasa Tuhan? Yes, karena memang badai, ombak yang kadang kamu hindari, tantangan yang kadang kamu coba enggak sampai ke situ, karena kamu begitu penakutnya, adalah cara Tuhan untuk membawa transformasi ke hidupmu. Tantangan adalah cara Tuhan untuk mematikan kamu supaya kamu bangkit lagi jadi manusia baru. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sadari, di kitab Keluaran tadi, bangsa Israel memilih untuk jadi pengecut. Mereka takut dengan kuasa ilahi yang begitu luar biasa yang datang kepada mereka. Alhasil mereka tidak bisa dekat dan tidak bisa berada di mana Tuhan ada. Kalau kamu takut sama semua tantangan, sama dengan kamu sedang menghindari tempat di mana kamu bisa ada di mana Tuhan berada. Kalau kamu menghindari tantangan itu, kamu sedang melewatkan tempat di mana kamu bisa merasakan hadirat Tuhan dan kuasa ilahi yang terbesar. Karena tantangan adalah seismus, adalah kuasa ilahi yang mendatangkan penghakiman dan transformasi di dalam waktu bersamaan. Tidak satu atau dua hal saja, tapi ketiga hal itu di dalam waktu bersamaan terjadi di dalam tantangan itu. Kalau kita mendengarkan dengan baik semua ini, saya percaya cara kamu melihat tantangan akan berubah mulai hari ini. Mari kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Ada seismos yang melanda di penjara ini. Penjara di mana Paulus dan Silas ditahan. Tapi lihat hal ini, karena ada seismos itu. Ada seismos ini, Paulus dan Silas jadi bebas. Mereka dibebaskan, dikatakan belenggu. Mereka semua terbebas dari belenggu. Kalau lihat di ayat 25 Bapak Ibu Saudara ke atas sedikit, menariknya adalah ini. Tuhan bertindak melalui gempa bumi yang adalah seismos itu setelah Paulus dan Silas berdoa. Waktu Paulus dan Silas berdoa untuk pembebasan mereka, untuk perubahan hidup mereka, yang Tuhan kirimkan adalah seismos.
Dikatakan di ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dengar hal ini. Kalau kamu berdoa kepada Tuhan untuk pembebasan hidup, untuk perubahan hidup, yang Tuhan akan lakukan adalah Dia akan mengirimkan tantangan untuk membebaskan kamu. Dia akan mengirimkan tantangan untuk memperbaharui kamu. Dia akan mengirimkan tantangan untuk memberikan transformasi ke hidupmu. Kalau kamu berdoa untuk hal itu, Tuhan kirimkan seismos. Untuk kamu yang takut mengambil keputusan untuk stay di pemuridan, kalau kamu nggak mau, karena kamu nggak mau mengecewakan orang tuamu, tapi kamu tahu pemuridan adalah yang terbaik untuk kamu, dan kamu berdoa untuk hal itu, tantangan dan masalah mulai kamu bisa lihat, karena Tuhan akan taruhkan di situ. Karena itulah jawaban doamu sebenarnya. Dari tantangan itu kamu akan bebas setelahnya. Karena di dalam tantangan itu sebenarnya kamu akan dibebaskan. Dibebaskan dari budaya yang saya sebut parent pleasing. Hidup sebagai anak yang mau cari perkenanan orang tua tapi bukan perkenanan Tuhan. Kamu akan dibebaskan setelah kalau kamu bisa melewati tantangan itu. Amin, Kia. Amen. Karena Kia melakukan. Beberapa dari teman-teman semua. Untuk beberapa suami di ruangan ini. Kamu mungkin berdoa untuk istrimu dibebaskan dari beberapa hal. Kamu mungkin berdoa untuk istrimu bisa diubahkan. Dan Tuhan sudah kasih kamu arahan untuk gimana deal ke istrimu. Tapi saat bersamaan, waktu kamu tahu Tuhan kasih cara untuk kamu deal sama istrimu, kamu udah bisa lihat tantangan dan challenge yang akan terjadi kalau kamu lakukan. Kalau aku deal sama dia kayak gini, kalau aku tegur dia kayak gini, waduh, hubungan kami bisa penuh dengan tantangan. Ingat hal ini para suami, tantangan yang kamu bisa lihat itu bukan untuk menghancurkan hubunganmu, malah untuk membebaskan istrimu. Tantangan yang kamu bisa lihat itu sebenarnya bukan untuk menghancurkan pernikahan kalian, tetapi untuk mengubahkan pernikahan kalian. Saya mau pastikan tidak ada kelompok suami-suami takut istri di ruangan ini. Yang cuma 2. Saya pastikan tidak ada suami-suami takut istri di ruangan ini. Amen. Alias tidak ada suami yang pengecut di ruangan ini. Selalu ingat bahwa tantangan adalah tangan Tuhan. Ada amin? Yeah. Selalu ingat bahwa tantangan adalah kuasa Tuhan. Amin. Tantangan adalah kekuatan ilahi yang membawa penghakiman dan perubahan di waktu bersamaan. Yes, sir. Tantangan adalah tangan Tuhan yang membawa penghakiman dan penebusan di waktu bersamaan. Ada pembebasan setelahnya. Ada perubahan setelahnya. Dan memilih untuk jadi pengecut, itu membuat kamu tidak mengalami perubahan dan tidak mengalami pembebasan. Hei pengecut, ada pengecut di ruangan ini? Nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Kita kembali ke Wahyu 2:1 Bapak Ibu Saudara. Saya mau ke ayat 7. Barang siapa menang, di ayat 7, saya ulangi lagi. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Tuhannya dan ia akan menjadi anakku. Dikatakan jelas kalau siapa yang menang akan memperoleh semuanya. Pertanyaannya kan jadi peroleh apa emang kalau menang? Di ayat 3 Bapak Ibu Saudara dikatakan kalau aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka dan mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Tuhan mereka. Tadi kita belajar kan, kalau kamu jadi si penakut atau si pengecut tadi,
Tuhan sudah siapkan tempat di kematian kedua. Tetapi kalau kamu menjadi penakluk, katakan penakluk. Kalau kamu jadi penakluk, Tuhan siapkan tempat juga. Di mana tempatnya? Di tahta Tuhan. Untuk si penakut dikasih tempat, dibookingin tempat. Di kematian kedua, untuk si penakluk disiapin tempat di tahtanya. Jadi sebenarnya sebuah pilihan di sini Bapak Ibu Saudara. Antara penakut dan penakluk akan punya tempat yang berbeda di dalam kekekalan. Yang satu di tahta Tuhan, yang satu di dalam kematian, mohon maaf. Jadi dengan cara hidupmu sebenarnya menentukan tempat mana yang akan kamu duduki di kekekalan. Itu berarti cara kamu melihat tantangan, cara kamu bereaksi terhadap tantangan itu sangat mempengaruhi banget tempat yang mana yang akan kamu tinggali dalam kekekalan itu. Penakluk atau juga sering disebut pemenang adalah mereka yang tekun melewati dan memenangkan tantangan itu. Di dalam bahasa Yunani-nya adalah nikao. Ini kadang orang Jawa bilang gitu, nikao. Jomblo terus nikao. Melan ketawa-ketawa iki. Di dalam bahasa Ibrani-nya nitsakon. Coba pengetahuan aja. Kata ini menggambarkan sebuah hubungan antara ketekunan, kekekalan, dan memenangkan tantangan. Itulah nitsakon itu. Kalau kita lihat di ayat 4 Bapak Ibu Saudara, di pasal yang sama, Tuhan katakan akan menghapus air mata mereka, duka cita mereka, dan juga ancaman maut pun akan dilepaskan. Ini menunjukkan bahwa yang sedang Tuhan bicarakan adalah pemenang. Kenapa? Karena seorang pemenang yang mereka mendorong dirinya untuk masuk dan melewati tantangan itu. Karena memang tidak ada orang yang melewati tantangan tanpa air mata. Amin. Tidak ada orang yang melewati tantangan tanpa duka cita. Tidak ada satu orang pun yang melewati tantangan tanpa ancaman kematian dan bahaya hidupnya. Tapi air mata yang mengalir karena tekanan di dalam tantangan itu. Ada duka cita yang dirasakan karena harga yang harus dibayar. Pengorbanan yang harus dibayar di dalam tantangan itu. Bahkan ada kematian yang terasa dekat banget bagi orang-orang yang di dalam tantangan itu. Wah, semuanya kayaknya bakal hancur semua. Gitu kan. Untuk para pengecut mereka tidak akan mengalami semua hal ini. Karena mereka jelas menghindari karena mereka nggak mau meneteskan air mata. Bayangkan gimana mereka bisa mengalami. Bayangkan kalau pengecut ini nggak mungkin bisa mengalami beban tantangan itu. Tantangan itu terlihat dari jauh saja. Mereka sudah mencoba menghindarinya. Saya bayangkan kalau waktu itu di dalam badai, waktu murid-murid sama Yesus di perahu, salah satu muridnya itu di pojokan perahu sambil pegangan, itu lihatin badai itu dengan tegas, walaupun goyang. Terus temennya yang satu, kita mau mati nih, bahaya, tolong. Yang pegangan, ya aku udah tahu kita mau tenggelam, ya kita mau mati. Aku tahu, tapi Yesus sama kita juga. Itulah attitude pemenangnya tuh. Yesus juga di sini.
Di ombak goyang-goyang, yang lain freaking out, dia cuma lihatin ombaknya. Oke. Ya aku tahu ini mungkin kita akan kacau nih. Tapi aku tahu Yesus sama kita. Itulah gambaran dari sikap penakluk itu. Melihat badai, melihat seismos, melihat tantangan dengan penuh kepercayaan. Aku akan masuk ke dalamnya, aku mengalami ini. Dan aku akan keluar dengan menjadi manusia yang berbeda. Melihat badai itu dengan kepercayaan bahwa aku akan melewatinya. Dan aku akan menjadi orang yang bebas setelahnya. Ini yang perlu kita perhatikan untuk hidup kita mulai hari ini. Bapak Ibu Saudara siap untuk perubahan itu? Harus siap untuk tantangan itu. Kita ke Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sadari bahwa dari posisi Yosua, saat itu Yosua tahu kalau Musa meninggal. Satu. Dan dia jelas bisa melihat semua tantangan yang akan dia hadapi ke depannya. Jericho itu salah satu tembok terbesar pada zamannya. Mereka bisa lihat, aku percaya. Mereka tahu betapa kekuatan yang ada. Tantangan di depannya. Kira-kira kenapa Tuhan katakan jangan kecut, jangan tawar hati ke Yosua? Saya percaya karena Tuhan lihat itu di dalam hati Yosua. Tuhan lihat ada ketakutan, ada keputusasaan di dalam Yosua. Bayangkan kalau kamu di posisi Yosua deh, gitu kan? Dia tidak sama sekali tahu kalau tembok Yeriko akan rubuh. Dia nggak tahu. Mereka sama sekali nggak tahu kalau akhirnya mereka bisa memperoleh kemenangan di beberapa hal. Yang bisa dilihat Yosua hanyalah tantangannya. Nggak jauh beda sama kamu hari ini. Kamu cuma bisa lihat tantangannya memang. Kamu cuma bisa lihat gunung yang tinggi di depanmu. Kamu cuma bisa lihat resiko yang terlihat dari apa yang mungkin akan kamu ambil. Kamu cuma bisa lihat kesulitannya. Dan di hatimu yang ada hanya keputusasaan yang lahir dari ketakutan karena kamu lihat tantangan itu. Tapi Tuhan cuma mau ngomong, aku tahu kamu takut, tapi jangan. Aku tahu hatimu dekat banget sama tawar hati, tapi jangan. Tapi pilihlah untuk kuat dan teguhkan hatimu untuk maju menghadapi tantangan itu. Tuhan tahu betul ketakutanmu terhadap tantangan yang muncul kalau kamu pilih dimuridkan. Tuhan tahu betul ketakutanmu terhadap tantangan yang akan muncul kalau kamu pilih untuk tetap di Jogja dan menjawab panggilanmu. Dia tahu betul hatimu gusar dan khawatir saat kamu melihat tantangan yang akan muncul kalau kamu pilih Tuhan dari apapun yang lain di hidup ini. Tuhan tahu hatimu hari ini. Dia cuma mau bilang jangan pilih itu. Jangan. Dengar apa yang Daud katakan tentang hal ini. Mazmur 27 ayat 14.
Ya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Daud katakan hal ini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini keperkataan, dorongan perkataan, kita sebutnya encourage atau bujukan. Di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris mengambil kata yang lebih dekat dengan bahasa asli. Sebenarnya dikatakan, biarkan hatimu mengambil keberanian. Biarkan hatimu mengambil keberanian. Artinya keberanian itu perlu diambil, Bapak Ibu Saudara. Perlu tindakan untuk memilih maju dan bergerak di dalam kondisi di mana ada ketakutan di dalam hatimu juga. Keberanian bukanlah sifat alami yang bisa keluar dengan sendirinya. Keberanian bukan hanya keberanian fisik yang tak lakukan, itu namanya kebodohan. Keberanian berakar pada iman kepercayaan kepada Tuhan. Keberanian yang datang dari keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali. Bahwa Tuhan dan kehadirannya memperkuat dan melindungi. Saya ulangi. Keberanian yang keluar dari keyakinan bahwa kehadiran Tuhan menguatkan. Tidakkah Tuhan ada di dalam perahu itu bersama-sama dengan muridnya? Ya? Tidakkah Tuhan ada di dalam hari-harimu juga? Jujur dari awal tahun saya sudah bisa melihat tantangan di bulan Maret dan April di komunitas ini. Dan saya juga ada kecemasan untuk hal itu. Nggak tahu gimana nanti nasib bangunan ini di belakang, apakah bangunan itu tinggal atau enggak, kadang terus berapa dana yang akan kita butuhin untuk pindahkan beberapa hal ke sana, termasuk mungkin kita ibadah juga akan di sana. Ibadahnya nanti gimana atau perpindahan bisnisnya gimana, dan banyak lah yang gimana gitu. Dalam ini. Dan di dalam benak saya itu udah ada beberapa bulan lalu gitu. Tapi akhirnya kita sampai juga di Maret gitu. Udah di depan mata nih, maksudnya udah di dalam tantangan itu sekarang. Saya perlu ingatkan diri saya untuk tidak memilih kecemasan itu atau pertanyaan gimana itu, tetapi memilih mengambil keberanian. Yaitu dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Tugas saya maju jalan aja. Masuk ke dalam tantangan itu dan kerjakan segala sesuatunya dengan iman yang berakar kepada kepercayaan akan Tuhan. Dan attitude seperti inilah yang saya coba untuk jaga di dalam atau untuk setiap tantangan yang ada. Alhasil saya benar-benar merasakan kuasa Tuhan di dalam setiap tantangan itu. Dan selalu ada pertambahan ataupun perubahan yang Tuhan bisa bawa ke hidup saya setelah tantangan itu ada. Ingat hal ini, keberanian Alkitabiah lebih dari hanya keberanian fisik. Bukan asal mengambil resiko, tetapi keberanian yang adalah tentang berdiri teguh di dalam iman. Dan menghadapi penganiayaan, di dalam menghadapi penganiayaan, pertentangan, dan ketakutan itu sendiri. Beberapa yang baru nikah, bayangkan waktu pacaran kan lihatnya luar biasa. Terus begitu ada memutuskan untuk menikah, kamu lihat gunung yang tinggi di depannya gitu. Nanti gimana bayar ini ya kan, gimana ini nanti gimana itu gimana ini ya. Tapi setelah kamu benar-benar menaruh imanmu pada percayaan bahwa Tuhan memegang kendali, alhasil kamu keluar dari situ menjadi berubah. Amin. Ya kan? Kondisimu berubah.
Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, seberapa lama kamu sudah jadi pengecut? Adakah tantangan yang sudah kamu lihat dan sampai hari ini kamu coba menghindarinya? Adakah tantangan yang sudah kamu lihat dan kamu coba untuk mengulur waktu? Kamu lihat tantangan itu tetapi kamu tidak mengambil langkah untuk menghadapinya, tetapi kamu mengambil langkah untuk menghindarinya. Ingat bahwa tantangan adalah kuasa ilahi yang mendatangkan penghakiman dan transformasi di dalam waktu bersamaan. Dan pilihanmu untuk jadi penakut atau penakluk akan menentukan kamu akan mengalami transformasi atau enggak. Coba cek kanan kirinya, apakah mereka siap jadi penakluk atau mau stay jadi penakut. Kita ke Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Siapa yang ngomong ini? Yesus. Di perikop ini Yesus sedang berbicara tentang duka cita, distress, atau bahasa Jawanya kesulitan. Ya, kesakitan adalah awal dari kemenangan. Ada amin. Duka cita, kesulitan, kesakitan adalah awal dari kemenangan itu. Saya tidak mencoba katakan bahwa saat kamu masuk ke dalam tantangan, kamu akan merasakan baik-baik aja. Malahan saat kamu ada di dalam tantangan, kamu akan merasakan kesakitan itu. Kamu akan merasakan duka cita itu. Kamu akan mengalami distress. Tetapi satu hal yang pasti, kesakitan yang kamu alami, kesulitan yang kamu hadapi adalah awal dari kemenangan. Selain menebus dosa kita, Bapak Ibu Saudara, alasan yang lain kenapa Yesus harus mati di dalam semua kesakitan yang harus dia alami dan dikubur, dan di hari ketiga dia bangkit, adalah untuk menunjukkan tidak ada kemenangan tanpa kesakitan. Tidak ada kemenangan tanpa kematian. Bisakah kamu bayangkan kalau kamu jadi Yesus dari awal kamu hidup, kamu tahu kamu bakal mengalami kesakitan itu. Yesus tahu betul apa yang akan dialaminya. Tantangan kesakitan kayu salib itu, tetapi tidak ada sedikit pun Yesus menunjukkan sifat pengecut di dalam dirinya. Amin. Ya, ya kan? Alkitab menuliskan bahwa Yesus tekun di dalam ketaatannya sampai kayu salib. Saya percaya, ya, Yesus bisa lihat apa yang akan membebani, kesakitan yang akan dialami di dalam tantangan itu. Tetapi ya, dia juga bisa lihat ada kemenangan di baliknya. Ada kemenangan setelah di balik tantangan itu. Paulus katakan di kitab Roma, dia katakan, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Artinya harusnya kita senang di dalam kesengsaraan itu karena kita tahu, dia bilang. Karena kita bisa lihat. Ya, karena aku bisa lihat, kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Paulus coba katakan kepada kita hari ini, kita harusnya semangat kalau lihat tantangan dan kesengsaraan. Ada amin. Karena di balik dari tantangan itu, ujung dari tantangan itu adalah harapan kemenangan. Karena Yesus sudah menunjukkannya kepada kita. Dari jauh kamu udah bisa lihat tantangannya.
tapi aku juga tahu di baliknya akan ada kemenangan. Aku juga bisa tahu kalau di baliknya akan ada pembebasan. Dan aku bisa tahu setelah lewat itu aku akan jadi manusia yang berbeda. Yesus katakan, aku telah mengalahkan dunia. Sehingga dia juga siapkan tempat untuk mereka yang menang untuk duduk bareng-bareng sama dia. Karena dia udah kalahkan dunia, dia mau duduk bareng-bareng mereka yang juga mengalahkan dunia. Apakah kamu mau duduk bersama dia? Bisakah kita setuju hari ini? Kalau mulai hari ini tidak ada lagi hari-hari kita jadi pengecut. Amin. Bilang kanan kirimu, jangan jadi penakut, tapi jadi penakluk. Ya. Kalimat saya terakhir di catatan saya. Kalimat terakhir di catatan saya di sini. Ambillah keberanian. Dengan keberanian yang datang dari keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali. Keberanian yang datang dari keyakinan kalau Tuhan itu memegang dan kehadiran Tuhan memperkuat dan melindungi. Ambil keberanian itu. Kalau setiap orang melihat tantangan seperti ini mulai hari ini, kita akan penuh dengan kemenangan. Gereja ini akan menjadi gereja yang penuh dengan orang-orang yang menang. Bukan pengecut. Jadi kamu mau jadi miau atau wah, ya kan? Miau, miau. Atau yang roar. Ya kan? Itu beda ya. Kita akan masuk ke perjamuan kudus kita. Bisa matiin kameranya.